ini paling cepat. Terima kasih. Saya sengaja mengundang dari Q-Free, dari perusahaan Norwegia, karena kemarin kan kita sempat dispute soal yang double face ya, two piece sama yang ini. Sebenarnya kalau menurut orang itu mungkin bisa jelaskan sih soal teknologi dulu. Nanti kalau kita bicara soal bisnisnya. Dijelaskan posisinya, pihak bank lebih suka semuanya itu pakai sedangkan Singapura semua udah beralih. Mungkin kalau kayak contoh kalau kayak e-tolcard, berarti kalau biasanya kalau seperti ini kalau dari pihak perbankan institusi finance itu arahnya kan lebih untuk ke e-walletnya ya kan, jadi dengan penggunaan kartunya, jadi bisa digunakan di mana aja ya kan. Sedangkan kalau dari sisi teknologi sekarang ya kan, sebagian besar mungkin kalau kita lihat lebih luasnya kan pada akhirnya teknologi yang dipakai nggak hanya untuk ERP aja. Waktu pertemuan terakhir kan Pak Tris juga bilang kan nggak hanya untuk ERP, nanti kita juga maunya align dengan polisi, STNK elektronik dan sebagainya, sehingga perlu teknologi yang different yang memang saat ini tidak two piece gitu kan. Kalau keadaan di DKI pada akhirnya Pemprov mengendaki di satu sisi ada ERP, di sisi lain ada kartu yang bisa dipakai untuk naik busway, bayar, untuk segala macam ya kan, mungkin pada akhirnya harus di split, karena kalau pekerjaan saya kan maunya kartunya berarti cash card gitu kan, ada cash card, jadi bukan yang di back office gitu kan. Nah itu diferensinya, karena teknologi yang untuk ERP, STNK elektronik segala macam ini bisa digandeng dengan kartu, tapi pada akhirnya tetap di back office gitu kan, jadi uangnya tidak ada di kartu gitu, jadi tetap sama harus bisa online atau segregated juga bisa sih, nggak selalu harus online ya. Kalau kayak di bis segala macam, anyway orang sudah tap bisa jalan gitu kan. Karena teknologi 2P sendiri sekarang udah mulai tinggal, Singapura juga udah mau ganti gitu kan. Jadi kita nih tanggal 9 juga Mei mau ke Singapura mau lihat, karena mereka akan ganti dengan teknologi GPS, nggak ada lagi pakai kartu mereka in the future kan, karena kayak misalnya untuk jalan tol. Untuk jalan tol in future juga teknologinya akan ke arah multi lane free flow, sehingga transaksi pakai kartu itu untuk jalan tol nanti akan terlalu lambat, karena requirement untuk jalan tol contohnya kalau bisa transaksi itu di bawah 3 detik ya, kalau bisa 1,5-2 detik. Artinya apa? Mobil lewat ya, jadi nggak ada berhenti, nggak harus memperlambat segala macam. Nah itu perlu teknologi yang sedikit beda gitu kan. Jadi kalau memang pada akhirnya diharuskan ada dua mekanisme, ya berarti mungkin akan ada 2 mekanisme. Satu adalah teknologi yang untuk ERP, STNK elektronik, tolling atau parkir atau drive-thru. Di sisi lain orang ya juga punya kartu untuk, nah saya nggak tahu naik busway atau nanti MRT kan pakai kartu juga gitu kan, asumsi saya seperti itu ya kan. Sebetulnya teknologi kita juga OBO itu dipakai sebagai e-wallet sih juga bisa gitu kan, tapi saya terus terang nggak ngerti ya aturan perbankannya gimana kalau ada barang baru, karena security-nya juga cukup tinggi gitu kan. Cuman biasanya nggak disarankan, tapi bisa kalau untuk dipakai sebagai e-wallet. Terlalu bulky sih kalau OBO itu jadi e-wallet dibawa gitu kan, nggak nyaman juga iya. sih. Ada kembarannya gitu mungkin ya. Kalau ada kembaran bisa, tapi saya bilang, tapi kan masalahnya kalau perbankan maunya kan cash card, bukan yang online ke back office gitu kan, atau Dia kayak gantungan kunci. offline kan, maunya offline, dia maunya offline. Dia kayak gantungan kunci, kayak itu baju punya. Yang kalau kita belanja baju itu loh, yang suka di Iya, itu kita punya. nah sebesar itu. Ya, kalau di, nah mereka udah bikin di Singapura. Iya. Kalau orang nyolong, dia pakai aja dia. Iya, bisa kemana-mana. Mungkin ada tambahan juga sedikit Pak. Sekarang kan kalau umpamanya OBO-nya itu diidentikan dengan mobil, nah kalau dia misal kata kosong, nggak ada pulsanya atau dia nggak pakai, kita kan maunya dari perbankan pun lebih satu mobil satu lebih banyak lebih untung, dan masuk ke setiap kali masuk dipotong pulsa. Nah kalau dia bisa caranya nggak bayar, apakah dia tarik e-walletnya, apakah dia kosongkan, nggak ada gunanya. Pokoknya barangnya itu nggak ada pulsa, tetap aja dipakai. Jadi mesti ada pemikiran juga bagaimana untuk bisa ada satu mekanisme, barang siapa yang masuk di situ itu bisa dipotong. Kalau nggak, macetnya juga tetap aja jalan macet, nggak bisa jalan. Nah, misal kata ini ada gantry ya, ada yang masuk begini, tapi ngantri. Kan lebih enak buat banknya kalau dia lancar, yang kedua masuk dipotong, yang ketiga masuk dipotong, yang keempat masuk dipotong. Kalau dia ngantri begini, artinya kan cuma potong sekali, yang satunya belum lewat nggak bisa dipotong, yang satunya lagi belum lewat lagi belum dipotong. Jadi soal piling up-nya juga itu juga masalah ya.
tergantung bagaimana. Ataupun dia ganti-ganti, ya udah dia maju dulu, dia berhenti, dia kembaliin lagi, kasih adiknya atau saudaranya pakai kartu yang sama masuk lagi. Berarti kita nggak bisa pakai multiple. Nah kalau untuk prepaid lebih banyak orang pakai prepaid dan tidak dipakai, berarti flow-nya kan lebih banyak buat perbankan. Jadi di banknya itu yang bayar, yang orang beli prabayar itu jauh lebih besar keuntungan daripada yang pasca bayar. Nah bisa aja kalau misalnya tadi dia link kepada kartu kredit atau kartu debit, macam-macam teknologinya bisa. Jadi mungkin harus dipikirkan dulu apakah ini mau multifungsinya di luar kendaraan, pasti itu berbeda. Kalau multifungsinya di luar kendaraan, pasti bisa berbeda. Nah itu bisa digandakan. Tapi kalau cuma khusus untuk mobilnya aja, digandakan nggak ada gunanya. Karena fungsinya kalau dia liwat, dia dipotong pulsa. Tiap kali liwat, potong pulsa. Dan ada aspek juga nantinya kan law enforcement kan. Jadi kalau bisa mobil pun dengan OBU ini ada data STNK dan segala macam di dalam mobil sehingga juga bisa identifikasi mobil yang mana, kalaupun nanti mobil yang hilangan, pencurian dan sebagainya gitu kan. Jadi range-nya pada akhirnya fungsionalitasnya cukup lebar gitu, nggak hanya sekedar di API aja kan. Kita bicara masalah security, law enforcement, parkir dan sebagainya gitu kan. Pada akhirnya ya sebagai alat bayar juga bisa begitu otomatis di ERP. Kayak minggu lalu atau terakhir kita ketemu, saya ceritakan di tempat lain kita untuk beli McDonald, untuk isi bensin, untuk pembatasan BBM semuanya bisa gitu kan. Tapi memang yang nggak matching sini tinggal yang masalah nggak bisa dengan. Tapi kalau single piece itu online ya? Kenapa? Online ya? Single piece online. Online ya? Single piece online. Ya. Belum pakai solusi money. Karena kemarin tuh kan kenapa kita akhirnya jadi berangkat menjadi solusinya two piece, karena kan memang ini landasannya dari e-money. Kemudian juga ada arah juga kan bahwa dengan satu kartu bisa multifungsi, bisa dipakai di tempat lain, di busway, di parkir, di mana-mana. Sehingga kalau konsepnya seperti itu, maka untuk di ERP ini berarti yang paling cocok adalah two piece. Tapi kalau memang ERP-nya mau single piece, berarti ya memang konsep ini sudah berubah lagi. Jadi yang ERP benar-benar untuk kendaraan saja, kemudian nanti yang lainnya memang Iya, betul, yang betul, sekarang. Jadi betul. ada dua. Betul, itu dua. tadi saya bilang. Ya. Jadi pada akhirnya kalau nanti kayak ini ya harus bisa, Ada karena dua. ERP sistem itu, karena ERP yang penting kan sistemnya sendiri secara teknis harus proven, harus sukses gitu kan. Karena kalau Betul. sistem yang nggak sukses waktu diimplementasi, waduh, kalau udah berantakan kemana-mana. Jadi secara teknis saja sudah harus pasti gitu kan, Iya. jalan kan. Walaupun nantinya bisa juga untuk parkir. Nanti kalau parkir itu kan opsional, apakah orangnya mau pakai dia punya e-money-nya, nge-tap, atau dia mau ngandelin OBU-nya tinggal lewat, itu kan dua-duanya Kaitannya bisa. sama yang disampaikan Pak Yan, kalau pendapat saya yang STNK elektronik ini harus satu, maksudnya tidak ada data lain di situ, karena itu melekat ke objek. Betul, Pak. Objek. Betul. Karena seterusnya itu kan menjadi objek pajak. Betul. Objek pajak itu ya melekat di identitas Iya. pajak itu melekat di Iya, Pak. objek pajaknya. Iya, Pak. Kan infonya di situ melekat. Iya. Kayak sertifikat tanah itu. Ya di situlah ada yang Iya, tidak ada. Karena untuk kelanjutan nanti pemotongan pajak dan penggunaan progresif dan sebagainya masih baca di situ. Iya, betul. Itu bisa tambahan juga, Pak. Bapak kalau misalkan sekarang mau dipotong asuransi juga bisa, Pak. Sekarang pun jasa raja Iya, juga gitu. jasa raja kan pakai Jasa mobil juga raja ada itu perusahaan nanti ada potong aja pajak. langsung, Pak. Itu Jadi ya. potong pajak, potong untuk Iya. untuk asuransi, semua bisa semua sekaligus, Pak. Karena secara hukumnya harus melekat ya kalau itu. Iya. Secara hukumnya. Ya. Jadi mungkin Pak sekarang harus dicarikan pola kapan bisa dicopot, kapan harus jadi satu gitu, Pak, mengenai kendaraannya. Gitu. Kalau memang kita mau mendengar motif dari pendapatnya si Pak Presko, itu kan dianggap posisinya secara hukum itu seperti plat mobil kan? Betul. Iya. Betul. Mana ada Betul. mobil Betul. pindah lain ke tempat Betul. mobil Betul. lain. Betul, Betul. betul. Kira-kira gitu posisi. Ya itu udah fix di situ. Ya, Udah kalau- fix, sehingga kalau secara begitu hukum kuat. Berarti ERP itu Ya, untuk double. perangkat mobil dan dengan STNK dan sekitarnya itu berarti untuk Ya. satu klaster sendiri. Kemudian untuk yang e-money Ya. yang lain kan untuk penggunaan busway, Ya. kemudian parkir dan Ya, lain-lainnya. Jadi betul. ada dua. Ya secara teknisnya ya. Ada Coba. dua. Nanti kalau masalah payment di atas sih pada akhirnya ya Sama. OBU bisa juga untuk payment ya kan, yang ini juga Karena payment. memang aplikasinya beda. kalau kita berlandaskan dari e-money untuk kepentingan membayar STNK mestinya limitnya nggak cukup karena e-money yang sekarang Nggak kan cukup. 1 juta. Nggak cukup. Itu harus Ya, online. Dan yang register Iya.
maksimal cuma 5 juta juga. Ini ada mobil yang bayar STNK kan 40 mungkin juta bisa sekarang ini. lebih dari itu kan. Jadi Gajinya udah kalau kurang. dikonekkan dengan e-money, Pos- STNK memang nggak. Porsche itu kurang 4 itu lebih dari 400 juta kok. Oh, mobil dulu Jeep semua kita ada 4 jutaan kok. Oh, makanya Kayak CC gitu Ya, kan 4 tapi memang ribuan juga. solusi STNK dengan e-money Mobil. memang nggak. Iya, mobil Jeep itu udah udah nggak ada. 4 jutaan. Karena Porsche. Mobil Jeep yang biasa-biasa udah Ya. lebih lah sih. Kalau dari sisi Ya, yang baru dan ya sistem itu nggak masalah, ini dia berimbang. Ya. Kalau maksimal Karena isinya kan di atas. bisa. Ada. Iya, Nggak iya. masalah. Tapi Pak, tergantung juga apakah mau dikaitkan sama kartu kredit Ya misalnya. itu itu Bisa. kalau Tapi kalau ada offline bisa masalah itu ibu bilang ya Nah, dikoordinasikan. kalau online itu pengalaman kami antara, nah itu yang kita khawatirkan kalau online itu pasti speednya akan lebih lambat daripada offline. Kemarin itu pertimbangannya itu. Sehingga pada saat kalau kita pakai e-money yang dual piece, jadi kan langsung dipotong di sana kan langsung tepat, nggak perlu di kartunya potong gitu kan, jadi dia cek bekerja. dan Memang data khusus teknisnya itu juga. kalau yang offline itu kelemahannya kalau belinya habis aja. Kalau Nah. yang ini tergantung dari saldo dan kapasitas jaringannya itu seberapa cepat untuk bisa melewatkan data itu kan gitu. Karena harus real time Betul. RTO kan. Betul, Iya. tapi RTO gitu. Bahkan ini kan tidak pakai get. Hemat. Kita tidak perlu pakai cepat reaksi balik pak. Dia mobil lewat. Kalau pas lagi offline ada dia belum respon, dia tidak apa-apa. Yang penting komputer sudah nangkap Oh, mobil ini lewat. prosesnya di Karena berikutnya. Dia kalau kecuali waktu sambil lewat dia pengen membaca saldo saya berapa, kan bisa dibaca. capture dulu baru Capture saya dulu dia proses. proses. Nah jadi tidak ada masalah. Iya, iya bisa. Kecuali kalau kita mau pakai get, itu nunggu. Akan ada masalah kalau misalnya dana dia tidak tersedia kurang gitu kan, berarti kan ada gagal bayar. Oh, nah kan itu kalau caranya ini kan berikutnya itu. berikutnya biasanya. Berikutnya. Jadi kalau yang pasca bayar kredit card nggak masalah, kan ditagihnya belakangan. Jadi walaupun delay ada tagih belakangan. Kalau yang prepaid itu biasanya modelnya misalnya lewat Dia udah dananya nggak ada, tabungan. pas dia lewat lagi, pas dia udah top up atau waktu dia top up berikutnya otomatis berkurang dikasih pemberitahuan. Nah, kalau tadi koneknya ke rekening kan tergantung saldo dia di rekening, Pak. Oh iya betul, kalau Ya kan? rekening ya. Tergantung saldo dia di rekening. Nah, Ya. kalau pada saat lewat, kemudian pada saat kita mau potong rekening dia, dananya nggak cukup kan berarti gagal bayar rekening. Iya. Berarti itu nanti kita perlu pikirkan SOP-nya. Perlakuan Iya, untuk yang betul, seperti ini betul. harus seperti apa Iya, gitu kan. Betul, seperti itu. Apakah mungkin solusi rekening itu mungkin nggak ada? Ya macam-macam lah SOP-nya. Kalau kredit card kan gampang karena ditagihnya belakangan, ya nggak akan perlu. over limit paling ya. Ya, paling Biasanya over kan limit. over limit. Paling dia kena denda itu. Iya, kena denda kan Bayar. over limit. Udah ada dananya kalau kredit kalau card. pengalaman yang di London Pak, dia kan seperti saat itu kan dia masuk, pokoknya sebelum jam 10 malam dia harus bayar. Tapi kalau lebih dari jam 10 malam dia boleh bayar, tapi dia nanti kena penalti. Kalau di account-nya dia sudah ada, tinggal potong kalau habis ada aturannya. Mungkin lewat daripada jam sekian kamu nggak ngisi, Bisa nah, dipotong. jadi cepat-cepat ngisi daripada dia kena penaltinya banyak kan gitu. Biasanya sih seperti itu. Ke ATM aja kan Pak ya. Ya, bisa dari handphone juga. Dari handphone juga bisa. Nah, waktu pertemuan kita berapa minggu Itu lalu cuma kan, isi saldo biasa. Iya, iya. Isi Ya, saldo kan, biasa. Bisa aja. Maksudnya kasih tahu kan saldo anda tidak cukup. iya, oke. Ya memang waktu kita ketemu beberapa minggu lalu kan Pak Tis pernah nanya, kalau implementasi itu biasa yang paling lama apa? Yang saya bilang, ya ini SOP, ini yang paling lama kan kita duduk bahas potong apa enggak nih, nanti 107 belum tentu, itu yang bolak-balik pengalaman kita gitu kan. Nanti kan tergantung kondisi masing-masing bank, masing-masing pemerintah, itu biasa yang lama. Implementasi sendiri kalau SOP-nya udah kelar, implementasi sih cepat biasanya. Oke. Berarti ini udah kan. Udah. Sekarang kita ngomong bisnisnya nih. Kita bicara bisnis. Jadi bisnisnya itu kita udah tawarkan dua skema gitu. Kita pengennya mungkin seperti kartu kredit. Jadi seperti merchant di bank itu kan, kalau yang bisa ibu bentuk visa, mau bank apapun ya visa ya. Anda jualan apa pasti dapat potongan kan. Iya, bang dapat gitu. Nah, tapi kan dibalik mirip kredit tapi bukan kayak kartu kredit. Nah kita lagi pikir setiap transaksi itu berapa persen komisi untuk yang kasih kartu yang dipotong. Kenapa? Karena kan ada hubungan dan bank menyediakan. Waktu kita baru mulai untuk mobil bekas, siapa yang mau beli ini? Maupun 100 ribuan.
Nah ini kan pasti bank yang akan menawarkan kepada nasabah kan. Jadi nasabah ada daftar kita kasih. Nah karena bank yang terbitkan kasih itu, bank kan ingin dapat sesuatu. Dapat sesuatu dari mana? Kan kami kan dapat uang dari mereka. Dapat uang dari mereka, ya bank ada komisi ya dong untuk menerbitkan. Tapi lebih ke skopnya lebih ke penyediaan OVU-nya ya Pak ya? Iya. Penyediaan Iya. OVU-nya. Yang di sisi banknya ya. Enggak, mungkin dua, mungkin kita tawarin dua. Ini punya OVU, bisa juga bank gabung konsorsium bangun. Kita yang bayar. Bank yang bangun kan, selain dapat nasabah, bank juga dapat penghasilan tambahan dari ERP. Berarti hampir dari semua transaksi yang terjadi di jalan, ya bank seperti ini seperti kredit versi baru lah. Kalau kredit versi baru, bank dapat. Ini yang pikiran kami gitu loh. Tapi kalau bank tidak minat, ya sudah, kami juga lempar kepada perusahaan mereka langsung. Nah kalau perusahaan mereka langsung, mungkin bank kita nggak kasih apapun. Soal OBU, nanti bank akan berlomba-lomba menyediakan OBU. Begitu bank yang bilang kau jadi nasabah saya sediakan OBU gratis, ikut semua kalian. Pasti ikut. Logika pasti gitu kan. Begitu kita bilang ikut, pasti semua ikut. Karena kalau nggak kehilangan nasabah dong, orang kan mau hidup nyaman kan lebih pasti akan seperti itu arahnya gitu loh. Nah itu yang kita yang jelas apapun ini kita pasti beauty contest dan tender ya. Kalau nggak kita kena kasus sismin baku. Kena sismin baku, kalau tunjuk orang bangun pasti kena. Walaupun kami memang lebih setuju teknologi ini, tapi teknologi itu ada saingan juga, ada Swedia. Eropa kan di open source. Jadi kita udah putuskan kita pengen yang model seperti di Eropa nih. Karena semua udah pada ikut, Australia udah mulai kesini semua kan udah ikut. Nah kita ingin seperti ini. Ya kalau bisa siapkan itu Pak untuk dokumen untuk berapa tahun, 10 tahun Anda kuasain, dapat fee terus 10 tahun, setelah itu bisa berpanjang. Nah model itu aja Pak langsung. Kita akan tawarkan model itu. Lelang investasi. Iya. Kita kebetulan juga lagi pintok dana itu Pak, karena kaitan sama kesehatan. Kemarin kami rapat. Iya sama, persis kesehatan. Iya, saya udah. Yang Buana itu kan, Iya, yang di Buana. Stomo, persis Iya, itu. betul. Saya udah Saya udah siapin, lihat kok. saya udah siapin pokja untuk membuat. Ya saya udah baca pokjanya, udah ada masuk ke saya. Udah masuk Pak? Udah, saya udah baca. Cuman Pak mungkin bedanya kawasan ini awalnya kecil, makin lama makin besar, makin besar, seluruh DKI nanti. Iya, Kawasannya beda Pak. nggak masalah. Jadi Nggak kan masalah. Justru kenapa kami suka yang seperti ini daripada yang pasang? Sekarang gini, kalau kami yang pasang, kami invest nih, berapa? 1 triliun. Kita beli 2 triliun. Nanti rusak atau expand lagi, 1 triliun lagi. 1 triliun lagi. betul. Masalah, persis sistem komputer kami sekarang. Tiap-tiap rumah sakit bikin sistem. 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Nggak pernah sempurna. Kenapa? Masih kurang. Udah tambah lagi, ada tambah unit baru rumah sakit lagi, belum masuk lagi, panggil lagi, jaringannya belum, nyambung lagi, komputer udah jadul, nggak bisa lagi, ini Pak kalau terlalu gede, servernya nggak cocok lagi nih Pak, kurang lagi, Kalau begitu nggak gitu. wah capek kita kejar lagi, kabelnya kurang gede lagi katanya, ini bandnya kurang gede lagi, jadi terus itu masalahnya. Nah sekarang kami temukan, kami lelang investasi pada perusahaan komputer, perusahaan yang sedia seperti itu. Saya pengen seperti ini, data rumah sakit seperti ini, cash semua seperti ini. Anda yang bikin, sampai skema rumah sakit Anda yang bikin. Berapa investasi Anda hitung sendiri. Seluruh rumah sakit, puskesmas semua Anda pasang. Mau 1 triliun urusan Anda invest. Nah tinggal Anda hitung berapa tahun kita jaga juga berapa tahun Anda balik, terus transaksi total kamu hitung berapa, kamu hitung mau 1%, 1,5%, ada 0,75. Nah dia udah tawarkan kita 1,5% misalnya ke rumah sakit. Kita bilang ini nggak bisa 1,5%. Kalau itu terlalu besar. Kalau semua kamu kuasain, oh iya kita tahu Pak mau turun. Nah, tinggal kita nego 0,5, 0,75 apa 1 misalnya gitu. Jadi dia yang lakukan.
Nah sehingga begitu kami tambah rumah sakit baru, pelayanan baru, tambah lagi 10 lantai. Itu semua jaringan dia yang pasang. Kenapa? Karena ada hubungan dengan duitnya dia ini. Jadi persis ciptakan Visa Card atau Mastercard ini. Nah persis seperti itu. Nah kalau swasta mau ikutan karena ada kerjasama dengan kita, swasta harus bayar dia. Jadi kita kasih dia hak untuk kuasai ini. Nah yang ERP sama, kita mau tawarkan seperti itu sebetulnya. Sehingga kami tidak lagi dipersoalkan nambah lagi. Stabilitasnya bisa terjaga lah. Nah sama seperti kemarin saya ketemu salah satu pemegang provider telepon. Saya bilang, Anda bisa nggak kasih kami semua dishub kami di lapangan, Satpol PP kami, pemadam kebakaran kami, dengan handphone Android, basisnya Android. Tentu kan tawar-menawar nih. Berarti kan seluruh pegawai kami kan akan pakai pulsa ini kan. Berapa Anda hitung sanggup pulsanya? Dia kan 50.000 belum untung Bang, 100.000 bisa. Karena kan telepon kita tidak usah beli. Nah jadi kami ingin lakukan, sehingga kami bisa buka map Jakarta. Saya bisa keluarkan, saya bisa lihat tuh orang saya itu berdiri di mana semua. Jalan Sudirman Tamrin, saya bisa tahu di sub ada berapa orang. Kalau dia tidak bawa, pecat, berarti kurang ajar dia gitu. Kalau dia sering tidak bawa, dia orang udah kurang ajar, dia udah nggak mau. Atau dia konyol, dia taruh itu handphone, dia pergi. Dia sangkutin di mobil, dia pergi. Kita kan punya kamera, kita kerjasama ada. Begitu tidak bergerak, tidak ada apa-apa, kenapa situ masih macet? Berarti petugas tidak kerja. Nah kami akan pakai kamera ngelihat ini orang ada apa tidak. Itu murah. Nah itu power kerjasama itu yang kita lakukan saat ini di Pemprov. Kami usaha tidak mau keluar uang. Jadi ini bisa jalan. Itu udah sampaikan seperti itu ya. Nah ini bisa siapkan juga Pak. Ya rumah sakit ini. Sebenarnya soalnya kita set up sistem ambulan, di mana ambulan yang paling dekat. Mirip-mirip begitu Pak. Yang penting dia punya klien, ambil sistem, ada GPS-nya murah kan. Yang Chinese kan cuma 100 ribuan gitu. Jadi sistemnya terpaksa di sini. Mungkin untuk ERP-nya Pak, kawasan yang pertama mungkin 3-in-1-nya dulu. Jadi besar. Barang siapa yang mau masuk di zonanya itu kan, itu potong pulsa. Caranya sampai bawah, jadi bisnisnya gimana gitu? Pertama-tama kan belum komentar. Silakan. Mau jadi gimana tuh Bang, bilang kita tanggung semua ya, kita angkat monopoli. Ya lebih bagus juga. Mungkin pertanyaan boleh ya? Jadi tadi yang pertama itu apakah berarti bank investasi semuanya, kemudian ada pengembaliannya sekian tahun gitu, atau gimana tadi? Bisa juga seperti itu. Begitu tawarkan. Kalau bank tidak mau hanya nyaman punya nasabah banyak, tidak boleh. Kita sih suka-suka saja. Tapi intinya substansi itu kami pengen, karena ini kan proyek besar, nanti parkir, pajak. Jadi orang mulai hidup tuh, istilahnya kalau ditanamin di kening, di kemanapun belanja bebas gitu loh. kita pengen arahnya itu jadi gantungan kunci. Mungkin nanti cetak itu jadi gantungan kunci itu model itu loh. Gantungan kunci di mobil kan, dia lewat, mau pulang, kan sekarang kunci-kuncian bisa seperti itu. Nanti pasti bisa mobil-mobil ciptakan kunci, udah termasuk itu. Sekarang kunci-kunci kan begitu kan, kita sudah tidak ada lagi kunci. Berarti nanti bisa kerjasama dengan perusahaan di Singapura dan pabriknya kan. Nah langsung dia akan bikin kunci, mungkin dari Toyota. Tapi dia udah lihat Pak, Bapak yang suruh lihat di Karang kan, yang pakai chipnya. Orang Indonesia. Nah, begitu Toyota dia buka seperti itu, dia sudah jadi kunci. Jadi kunci yang dia taruh di dashboard itu langsung jadi umum kan dia bawa. Nah saya pikir ini satu bisnis baru yang menarik menurut kami. Parkir juga begitu. Nah kita di lapangan tukang parkir hanya ngecek saja mobilnya udah bayar belum gitu. Dia tinggal kontrol aja. Jadi nggak ada transaksi uang. Dia hanya untuk ngecek ini udah bayar apa belum. Nah kalau belum bayar ketahuan. Nah kita pengen hidup ya di lebih nyaman lah. Nah itu. Kalau untuk investasi yang tadi ini berarti nanti konsorsium bank ini di tender atau tunjuk? Nah itu tadi kalau memang bank putuskan harus potong kami sekian duit, paksa harus tender. Nah, jadi kalau tender, bank nggak mau lakukan tender itu, ini ya berarti bank support mereka, kerjasama dengan mereka.
pendanaan atau gimana. Bank yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menang. Bisa juga dalam bentuk ada kerjasama hanya bentuk pinjaman atau apa gitu. Tapi saya kira harusnya bank tertarik, menurut saya juga bukan orang bank. Karena ini bisnis baru, proses seperti Anda mau menjadi BCA, Visa Card gitu loh. Anda juga mau kan, kenapa Anda mau Visa Card? Anda mau diciptakan BCA Card sendiri gitu kan. Karena memang banyak nasabah mau. Ya Anda ciptakan kartu kredit Visa Card itu. BCA Visa, BCA Master. Walaupun ada BCA Card juga kan. Pak, mungkin saya tambah soal perbankannya. Ya. Kalau umpamanya tidak ada bank atau konsorsium bank yang sudah, berarti apa yang kita jalankan, kita potong pulsa atau kita potong buat ERP-nya itu di back office. Berarti kalau memang kita tidak monopoli dalam satu perbankan, semua bank pun boleh. Berarti kita harus pakai clearing system, clearing house. Sama aja, lebih baik kan dipegang sama beberapa bank yang di DKI sudah tentukan, daripada kita bangun satu clearing house lagi. Tetap sama buntut-buntutnya. Yang sekarang udah existing, ada consumer bankingnya, itu udah langsung bisa jalan. Nggak usah kita bangun clearing house-nya lagi. Tapi kalau tidak ada, kita nggak ada Betul, jalan kalau lain. bank mau tuh jauh lebih cepat. Kita nggak ada jalan lain. Sebenarnya Kita harus bikin clearing house. Jadi apa yang bank pakai merek yang apapun, itu masuk hari ini, malamnya ditutup banknya, itu clearing seperti biasa aja. Nanti tinggal potong dari sini, ini dipotong, di debit, di kredit, bank yang lain pasti bisa begitu. Yang kemarin menjadi concern kami Pak, karena kan memang ini kan investasinya cukup besar dan pengembaliannya kan yang kemarin kan belum jelas sih apa sih nanti return, karena kan dari sisi bank kan mestinya akan harus ada perhitungan untuk return on investmentnya itu. Nah ini kan yang kami kemarin kan belum mendapatkan satu pola yang jelas Pak, nanti returnnya itu akan seperti apa. Ini yang mungkin kita perlu lebih mendapat penjelasan di situ juga. Maksudnya mau potong berapa Pak? Tiap kali Masuk pertanyaan. berapa gitu Pak? Tapi tadi udah kita udah gambaran sudah ngitung returnnya udah ketahuan cuman apa tadi sampai persentase per mil atau per persen. Bisa jadi juga apa flat yang hitung-hitungnya kan gitu. Itu kan hitungan di itu kan kita sudah ada gambaran kisaran investasinya. Saya kira-kira itu nanti bisa dihitung juga. Bisa komunikasi dengan Pak ya, mungkin yang dari kami perlu mendapat lebih jelas lagi Pak, kan total investasinya apa aja, terus besarannya berapa, tahap pertama. Kalau yang Bapak kemarin kirim kan ada tahap 1, tahap 2, sampai berapa tahun gitu ya. Nah itu apakah yang kemarin angka sekitar 2 itu total semua beberapa tahun itu, atau itu baru tahap pertama saja? Itu yang kami belum dapat gambaran terus terang. Sehingga kan kita nggak bisa mendapatkan satu nanti perhitungannya. Tadi mohon tunggu sebentar tadi. Ibu, kita kemarin terakhir itu memang itu perencanaan yang beberapa tahun yang sekarang mau kita ada ternyata item-item tertentu yang belum terakomodir di sana. Ada juga mungkin yang dulu harga misalnya kayak Obio harusnya logika semakin kesini kan semakin murah. Misalnya mungkin itu yang kemarin itu kan cuma gambaran masih gambar kasar aja. Dari itu kelihatannya kami belum bisa merinci lebih detail Pak untuk membuat visibility study-nya. Nanti kami siapkan dari sebelum siapkan, cuman kan yang kami sampaikan jangan juga nanti menjadi kalau misalnya ibu tidak berminat, kami pun tidak bisa memberikan suatu RAB yang akhirnya kami lelang, itu yang kami kasih. Kami kan nggak boleh ngasihkan itu juga kan gitu, sehingga kalau terlalu detail kami kasih BQ sekian, ini sekian kan dokumen lelang, harganya kan nggak boleh kami kasih. Tapi kalau gambaran paket ini sini kan bisa. RFI gitu, kita perlu RFI dulu. Kalau baru memang kita mau bisa gitu kita kasih satu simulasi aja, satu model. Kenapa? Mereka bisa hitung sendiri. Itu masih bisa. Harganya berapa, ini Bisa. berapa, Bisa. kalau dia casih masuk berapa, keluarnya berapa. Ini bisa hitung sendiri Pak. Nanti kan cari model, cari levelnya aja. Jadi kita kan juga Volume yang ini pun baris sedang Iya, Jadi mungkin Pak seperti yang biasanya dilakukan juga kan ada proses unwasing gitu kan, jadi ada nanti jadi
ditenderkan seperti itu juga nggak masalah sih Pak. Iya, memang begitu. Iya, nah sehingga kan jadi jelas semua. Jadi requirement-nya dari Bapak apa, kemudian kita kan akan menyiapkannya seperti apa. Iya. Gajinya aja. Oh, itu Iya. disiapin. Iya, siap. Kita kan yang paling penting kan dari luar kota itu loh. Mm-mm. Selain jalur padat di tengah, kita ada zonasi kan. Iya. Sudirman Tamrin, Kuningan, atau sebelumnya satu zonasi kita. Ada tahapan-tahapannya. Nah, itu yang kita mau cegah supaya mobil jangan banyak masuk ke tengah. Yang bikin macet kan mobil banyak masuk ke tengah. Betul. Jadi kita mau paksa orang, kalau kamu nggak kuat bayar IRP, Iya. sampai sini aja kamu parkir, kamu harus naik kendaraan umum. Nah itu sedangkan Transjakarta, namanya kantor-kantor atau mall itu harus jadi park and ride hari kerja biasa, murah. Iya. Dia hanya bayar 10.000, 15.000. Kalau saya lewat mau masuk Senayan baru masalah, saya parkir Senayan City deh, bayar 10.000 atau 15.000 sampai sore. Kalau saya kan paksa keluar dari parkir naik. Tapi kalau saya merasa 50.000 kecil lah, bayar 50.000, saya bayar aja. Masih padat, kami naikkan 100.000. Itu intinya bukan soal terima uangnya, persoalan bagaimana mencegah orang masuk. Mengatasi Jadi kan kemacetan. dengan 100.000. Nah ini makanya kita tawarkan kita berdasarkan persen itu di situ. Karena waktu kita naikkan, persennya juga ikut naik. Ini bisnis yang kita tawarkan itu kan. Nah kita pengennya, itu yang pertama nih. Terus yang kedua itu adalah yang luar kota. Hampir semua orang, mungkin beberapa dari kita juga tinggalnya bukan di Jakarta kan. Di Serpong, di Bekasi, di Tangerang. Nah itu harus sudah paksa juga. Anda harus lepaskan mobil kamu kalau mau masuk Jakarta. Taruh di mall mana? Bekasi kita kerjasama sama mall Bekasi. Ya bayar 10.000, 15.000 dia taruh. Kamu harus naik bus untuk bisa masuk. Nah ini salah satu soal sistem ini. Ya tentu kami juga punya cara lain atasi macet. Misalnya kami akan bangun 40 lantai di Gatot Subroto, apartemen sewa bulanan yang murah. Yang suami istri yang punya balita dia akan pilih sewa di sini. Tapi itu apartemen tidak ada parkiran mobil. Tidak ada. Nah titip. Tidak ada. Kita lagi di Dan Mogot, parkir motor pun tidak ada. Saya hanya sediakan stasiun kereta api di belakang sama bus di Dan Mogot yang mau bikin super blok di sana untuk rusun. Tidak ada parkir mobil sama sekali. Sepeda gimana? Taruh di apartemen kamu, masukin ke dalam atau ikat di depan. Oh, pikul, tapi kita bikin rem. Jadi naik ini pakai rem, tidak pakai lift. Nah itu kita akan lakukan untuk. Tapi sekarang yang paling cepat tuh memang cegat orang tuh dengan uang. Kalau orang mikir kan, kalau 50.000, wah sebulan 1 jutaan. Berapa Berat kali dia juga. lewat tiap hari kan? Kan berat juga dia pikirnya. Nah, mungkin dia akan mulai pilih kendaraan. Akhirnya kantor-kantor udah akan balik ke zaman dulu, menyediakan bus jemput karyawan Ada fitur. dari mana, atau kalau mau kerja kemana-mana pakai mobil kantor, tapi perginya tidak. Nah, ini akan ngurangin. Kalau sekarang semua kantor juga lebih cenderung nggak menyediakan mobil, kasih uang aja, kamu yang urus. Nah ini juga jadi akhirnya semua jadi niatnya itu sebetulnya. Saya pikir ini mungkin saya salah. Saya pikir ini menarik buat bank gitu loh. Pada terlanjur menurut saya satu bisnis yang menarik karena semua kan akhirnya semua kan taruh di bank nih. Jadi kita mulai mengarah ke betul-betul smart city lah. Jadi semua belanja semua ini udah benar-benar elektronik. Bahkan tidak pakai e-wallet lagi nih. Ini udah identitas saya nih saya bawa ini. Ya, Ya. memang kalau tadi penjelasan Bapak memang berarti untuk ERP ini solusinya bukan e-wallet, bukan e-money. Memang harus connect langsung ke Makanya saya minta datang kan, kalau itu ngomong saya juga bingung kan. Iya, bingung juga. Pagi ketemu saya ngomong, harus ikut nih. Ya berarti memang akan ada dua solusi. Kalau dari bank, anggaplah sekarang kan datanya masih kurang nih dari bank. Tapi kalau misalnya ditanya preferensi hari ini sebagai bank, Anda preferensinya apa? Hanya membiayai OBU untuk dapat persenan dari potongan itu, sedangkan infrastrukturnya swasta atau DKI, atau Anda preferensinya mau biayai semua? Kalau hari ini aja dengan data ini, Nggak mungkin opsi pertama. Kalau kita yang bangun, bank nggak ada dapat apa-apa. Dia cuma dapat nasabah aja biasa. Karena nasabahnya sendiri otomatis akan beli OBU. Kenapa? Karena ini ada paksaan. Anda tidak mau pasang OBU, Anda nggak boleh lewat.
bukan dagang kok. Ya, betul. Kita bukan dagang, kita begitu udah siap sistem ini, Anda suka tidak suka dengan cara saya, ini kota saya. Anda harus bayar, harus pasang. Jadi kalau Anda tidak mau pasang, kita punya electronic law enforcement. Kita tahan STNK Anda nggak bisa bayar tahun depan. Atau denda double. Karena kita foto, palsukan nomor juga kita udah foto, nggak bisa. Kalau tidak foto, udah tahu ini palsu atau asli. Betul. Yang kalau buat Langsung bank, petugas akan kejar. Iya. Begitu kita dapat laporan, ini nggak bisa, langsung dikejar. yang kalau buat bank aspek ini jadi dua sisi. Di satu sisi pemasukan dijamin karena regulasi, Iya. tapi di sisi lain risiko kalau regulasi berubah, pemasukan juga berubah gitu kan. Itu mungkin konsiderasinya si bank gitu kan. Nah ini saya pikir ini mau nawarin bisnis bank aja, sama saja Anda membangun sebuah gedung baru atau nyewa kantor gitu kan. Anda udah hitung nasabah bisa dapat sekian. Saya pikir seperti itu sih. Ini nggak maksa, ini cuma ide tawarin bisnis gitu. Itu nextnya gimana ya? Nextnya Iya. arah minta arah. Cabang bisnis baru, Cabang bisnis baru. ada income baru dari sesuatu mainan baru di DKI. Maksudnya tadi regulasi Iya. berubah dia dapat kurang Harga maksudnya kan gini, misalnya gift investasi kan. Jadi peralatan utamanya gift investasi, mau punya bank karena mereka percentage kan udah beres. Tinggal nanti kan juga mencari financing gitu, dari bank-bank ini juga ke tempat lain. Tapi kan terus kan ada bagi hasilnya istilahnya ya kan. Bagi hasil itu kan tergantung regulasi. Kalau toto 2 tahun berikutnya DPR kita nggak perlu lagi nyarpil rakyat Jakarta ngomong. Nah sekarang investasi ini belum balik. Nah apa yang terjadi? Jadi biasanya kalau industri perbankan akan nanya security saya apa Oh nih? itu perjanjian ya? Nah, nggak bisa Kalau itu nggak bisa seperti Nggak bisa semudah itu ya. Nggak bisa. Itu ada perjanjian. Nah, itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Nanti ada kuncinya. Karena kita kan ada perjanjian. Nah itulah mungkin Pak keuntungan dan kelemahan dari persentase dan cicilan bulanan dia pasti Itu secure, Pak. cicil. Memang dia tidak Nggak kalau apa-apa. pakai persentase begitu banyak dia banyak, tapi begitu ada sedikit dia akan turun. Ya kan banyak pilihannya kan di sana analisa risiko dari mereka. Enggak, kalau mau cicilan, kalau model cicilan dari kita, investasi bisa juga model seperti itu. Pure ya. Karena Anda kan 10 tahun kan, Juga kita tiap bulan kan. Kalau di bank ya, kita bank ya, kita tidak ada sesuatu. Iya. Bang lebih ke payment system mas. Iya. Payment system Normal aja, sebetulnya. normal. Iya. Bank yang normal aja bang. Iya, payment system. Nah, ini belum tentu itu. Ini kan cuma dua kan, satu untuk masuk ke apa? Yang screening mau masuk. Ya pasti dia jalan-jalan tikus lah. Ya, kita ambil jalur-jalur utama. Biasa lihat keluar dari tol, Kayak gini kayak. Iya jalur-jalur keluar tol. pasang semua jalur keluar tol. Sama Trinidad. Dari Cikampek sampai ke Waktu Walter naik aja Pak. sekarang nggak usah jauh. Kalau komanya Bonjer ini pasang udah lumayan dapatnya. Perumahan begitu kan, tol yang Bogor. Masuk akal karena macetnya saja tapi dapat sesuatu juga. Pasar. Mungkin kalau masalah bisnis, kalau saya boleh tanya ya, katakanlah saya nanya ke bagian perbankan kan, kalau kita bicara misalnya investmentnya di swasta gitu kan, siapapun ini kan, katakanlah dia minta project financing ke bank kan, apakah kontrak antar perusahaan ini bisa dengan DKI atau apapun itu bankable untuk bank? Pinjam uang nggak ada di sini, ada hanya kontrak. Oh, nah itu gimana? Bankable tidak kontrak dari DKI gitu kan? Saya langsung jawab tidak. Bang nggak mau. Oh, maksudnya. Kami dulu. Kecuali bank minta kami kasih garansi. Garansi blank kan? Kita jamin ya. Atau tadi Kalau kita apa, jamin itu sudah udah ada- mesti apa? Ya, ada insurance yang Iya. Ini menjamin. jauh lebih gampang yang kita dari itu kita cicil. Jadi DPRD setuju program ini terus kita cicil. Jadi kita multi years itu. Nanti seperti ya. berarti kita tinggal waktunya 4 tahun. Enggak nyampe Pak. Maksudnya enggak ke Jadi makanya setelah itu bilang Harus kemudian pergantian sampai berikut. Ya, ini. Yang paling mudah tuh memang ada yang mau pakai fee seperti rumah sakit. Rumah sakit itu paling enak. mau
dia yang ada pengalaman Kita juga Persen. rekomendasi. BOT. kalau fix repot. Kalau fix mesti anggaran. Maksudnya potongannya itu satu transaksi bisa 5.000 gitu. Oh, itu susah. Kalau transaksi publik, kalau transaksi repot. Karena dia juga tarif dipotong 5.000 mati gitu. Total income rumah sakit itu dapat berapa? Ya, setelah masuk APBD itu di Enggak, karena di BRUD oh, langsung sebagai karena- kos. jadi yang ngomong rumah sakit. Ya, Cepat, bro. ini juga kan di dalam disubmit atau di dalam dinas pajak atau ditaruh di dalam unit apa? UPD parkir. UPD parkir ditaruh di dulu Atau PT EAG. langsung. Kalau starting point UPT bagus, tapi pada akhirnya kalau mau operasional nggak bisa jadi BU. Karena ada kebebasan mengelola uang kalau yang UPT kan nggak. UPD parkir kita rubah jadi dulu karena dia parkir semua dia dapat duit masuk aja ya masuk di sub. Jadi diskusi Lebih gampang. kayak berapa ya. Kontraknya juga sama-sama. Iya. Iya betul. Kontraknya sama di situ. Iya. Ya, sama kayak operator bis kan sekian tahun baru juga. Iya, baru. Betul. Jalannya itu dia udah bisa itu. Jadi nggak tergantung anggaran pada akhirnya. Ya, Kan? kalau ada anggaran waduh lewat Itu kan pemilu berubah lagi. ngatasi yang multi. Betul. Nah kalau UPT masih tergantung anggaran kan, jadi nggak bisa langsung. Betul. Belum. Jalanin kontraknya bisa 7 tahun berapa tahun. Itu potong sekian. Ya kurangannya baru dia minta Belum. tapi rugiannya nggak Itu aja. kurang duitnya. Rumah sakit langsung udah BRU semua puskesmas semua digabungin Kita aja. KAK-nya kita Ya kakaknya. KAK-nya masuk. Ya, jadi itu ketemu ya. Jadi bisnis saya dia pikirin. Tadi kita putuskan bukan tidak satu. Sinergis. Kalau memang kalau mau Yang dikaitkan tiketing dengan ya, gimana Iya. juga bukan solusinya. Iya. yang tiketing jalan aja. Ya. Terima kasih. Langkah selanjutnya Soal IAP, Iya. tunggu aja nih gimana dari konsepnya. Karena Bang juga nggak bisa ngitung sebelum kita tunggu Bikin di simulasi itu. ya. Simulasi saya bisa bikin simulasinya, nggak apa-apa. Begini nih. Jadi kalau misalnya kata angka, dapatnya bisa bikin seperti Sekarang Bukan itu, kita mesti tentukan titiknya supaya bisa langsung keluar fix berapa kira-kira harganya. ada Pak yang soal itunya Pak. Jadi tergantung. Sudah ada dari Pak Kristanda. Cuman masalah mengenai seberapa PR-nya itu, seberapa persennya mau dijalan. Oh, nggak apa-apa. Yang normal aja. Seluruh dunia juga pasti terjadi Bisa kata yang masuk dari gang kecil. iya, dulu dia parkir dulu baru dia keluar itu kan tidak terjadi. Kecuali mungkin masuk dipotong keluar di mobil. Masa kerjaan di tengah-tengah memang ya serah apa 2% dari investnya jadi naik 2 kali lipat. Betul Pak. Masa semua gang kita bisa pasang. Jadi kalau bisa meningkat Memang nih kalau terutama kita pasang, kita kan itu ngurangin kemacetan. Di Eropa kita, kalau pakai mobil aki, ya, makanya di Indonesia itu naik luar biasa. Karena begitu masuk ke tengah tol, asal mobil listrik nol. Mereka buka mobil listrik $3. Ya orang akhirnya hitung beli mobil. Tapi mobil listrik kayak kecil juga jauh. Dia ada mobil kayak bajai 3 roda gitu ya. Kira-kira 60, isinya 60 juta. Dia sampai bisa 30-40 juta dong. Ya main AC di bajai. Sana juga. Tapi menarik loh. Tapi yang mengarah ke lingkungan. listrik itu juga pasti sekarang masih mahal. BTS itu masih mahal. mungkin kaitannya nanti kita Pak, Saya update kalau apakah sampai bisa sorry, jadi kesimpulannya adalah sudah ditentukan bahwa IRP ini akan menggunakan solusi single piece. Iya. Pada itu artinya kalau kemudian
pembiayaannya itu akan ditawarkan apakah bank berminat untuk membiayai investasi total ini semua gitu ya. Nah, itu nanti akan melalui proses tender atau bagaimana? Kalau mau dari kami duit tiap transaksi pasti tender. Karena kalau tidak ada cas Pak, kita nggak dari tender. Ya. Kita bisa tender kecuali BI. Karena sistem ini BI kalau kan regulasi kita panggil BPKP karena ini adalah konsorsium bank pemegang e-money. Ada 7 atau 8 yang dapat izin itu ya. Nah karena ini dapat langsung LKBP. Karena nggak ada supplier lain pada Karena nggak ada orang lain. Tapi masalahnya Pak, solusi one piece-nya itu dengan ini. Iya. Jadi ada isu itu juga. argumentasinya jadi Itu juga bisa masalah. Udah lah, memang lebih baik beauty contest seperti itu. Iya. Kita Lebih baik bentuk di BLUD. kontes aja. UPD segera siapkan di BLUD. UPD parkir tahun bisa. Kan dia juga bisa kita singgung. Kita bangun gedung parkir segala macam. Harus jadi BLUD. Dan sistem sekarang kan udah mulai sistem nih. Yang model yang di apa tuh? Polandia ya, itu negara apa? Hongaria itu menarik cara kerja itu. Dia nggak perlu studi banding dari pejabat itu. Undangan dari PBB, ITDP, macam-macam itu. Atau bekas tugas kita lu jelasin ya, dengerin 2 jam, 3 jam. Udah, dapat keluar negeri, naik 10 sampai 3 jam itu. Kalau bagi ke bandara tunggu lagi, cukup sekali loh. Langsung kita tahu semua dijelasin, sistemnya, videonya, udah langsung tahu. Itu pernah kami lakuin Pak. Nanti bukan keluar negeri, tapi ke kedutaan yang ada di sini. Yang IKTP itu kan kami keliling ke kedutaan-kedutaan, terus datangin orang ahlinya, kita dipanggil nomor kedutaan gitu. Iya. Semua kayak kedutaan udah kita kelilingin. Kita undang dubes-dubes yang ke Jakarta, kita undang. Dia jelasin itu kan dia, oh kayak gini, dia kasih tahu kayak gini. Dengar loh, ada yang bisa diambil, ada yang bisa diambil. Tapi kita dengar. Soal Transjakarta di Bogota apa masalahnya? Ada yang Nasarudin itu Michael kan udah pensiun tuh. Dia pengalaman kan. Dia 3 tahun di sana, yang orang Papua itu. Orang Papua. Terasa, ya. Wah terasa di Bogota ya. Sambil lihat ini aja videonya Iya, Pak. kalau pengen tahu YouTube aja. Saya pernah diundang seminar di Cirebon. Ini lucu banget. Pasar mahasiswa nggak mau rugi kan. Baru mendarat udah langsung selisih seminar 5 hari. Pagi malam diskusi macam-macam soal Indonesia. Dan dia di pinggir kota di bandara kan. Waduh sepi. Putus apa? Bapak perlu nggak ke downtown lihat Chicago gitu? Terus apa lagi nih? Saya nggak usah deh. Lihat aja. Terus saya tanya, istri saya tanya, gimana Chicago? Ini aku nyalain YouTube ini Chicago. Terus gimana itu foto-foto gimana? Di bandara kan banyak yang jual-jual foto-foto orang bikin profil lebih bagus dong. Ya kita yang bikin pemandangan kan. Beli itu aja nih udah. Waktu malam, wah paling cepet. Saya kalau ikut ke luar negeri saya udah gitu. Dulu kan bodoh kan. Wah jabat itu. Kapan nikmat pulang gitu ngapain sekarang? Datang itu softnya. Nah, toko softnya itu. Ada foto-foto nggak? Nah yang beli aja udah. Mereka keluar negeri jangan bawa kamera Pak. Suruh teman yang bawa Pak. Kita tunggu di foto terus. Kalau kita yang bawa kita yang foto. Ya, terima kasih ya. Mau tur ke ruangan Pak Fodi Bowo? Boleh? Ada belum punya? Belum. Sini udah pernah kan? Saya pernah. Yang teman-teman yang lain belum. silakan. Saya kasih ya. Kalau Pak Fodi Bowo di ruangan ini 10 tahun. Jadi bisa